Gimana kalau ada smartphone second dengan pakai chipset Snapdragon 855 tapi harganya cuma 2 jutaan aja. Bukan 2,7, 2,8 atau 2,9, tapi 2,1 juta. Oke, smartphone ini langsung aja kita mulai videonya. Bumper dulu. Oke, jadi ini adalah paketnya. Ini aku beli di Bistore Semarang ya, seperti biasa. Bistore jagonya smartphone bekas. Kalau dulunya itu bekas ya tulisannya, tapi sekarang tulisannya cuma jagonya smartphone aja. Oke, ini buat pembeliannya aku beli di Bistore Semarang. Kalau buat toko-tokonya sendiri, Bistore ini ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia, ada di Jakarta, Pekanbaru, Tangerang, Surabaya. Jadi kalau misal kalian mau beli, bisa cek aja Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak mereka, atau cek Instagram mereka aja biar langsung bisa tanya-tanya lebih detail. Oke, langsung aja ini kita mau buka boxnya. Buat smartphone ini sendiri, buat smartphone ini sendiri aku beli tuh dengan harga 2,1 juta. Ya, 2,1 juta dapat chipset Snapdragon 855. Ini benar-benar wow sih. Benar-benar bikin kita tuh kepincut buat beli deh. Sebenarnya aku udah pernah bahas smartphone ini di awal tahun kalau nggak salah, atau di akhir tahun kemarin ya. Agak lupa videonya ini nih. Nah, itu dia. Videonya ya lumayan banyak yang tertarik sih waktu itu. Tapi harganya waktu itu masih di 10 juta kalau nggak salah, atau 9 juta. Dan sekarang harga secondnya ini cuma ada di 2,1 juta. Tapi ini batangan ya. Ya, ini dia. Oke, kita nggak dapat charger. Ini cuma smartphone aja ya, sesuai namanya batangan. Dan ini dia adalah, tunggu sebentar. Ini adalah Sharp Aquos R3. Ya, ini yang warna ungu. Kalau waktu itu warna hitam. Kalau buat nota pembeliannya ini aku tunjukin terlebih dahulu ya, supaya kalian bisa lihat dan percaya kalau ini harganya emang beneran 2,1 juta. Oke, seperti itu. Dan langsung aja ini ada smartphone-nya. Oke, ini aku gelapin dulu, kayaknya mungkin kurang jelas di kamera. Nah, ini dia. Buat bodinya seperti ini bagian belakang kaca sih ini. Bodinya lumayan premium, cuma ya desain kameranya emang kerasa tahun berapa sih ini? Smartphone kayaknya 2018 atau 2019 gitu ya. Dan ya, buat body smartphone-nya overall masih lumayan oke, meskipun looks-nya udah nggak kelihatan HP kekinian, tapi feels premiumnya ini masih dapat. Di sini ada tulisan Aquos, di sini kayak ada logo NFC gitu ya, buat tap kartu elektronik kita kalau mau cek saldo dan sebagainya. Lalu di bagian bawah ini ada logonya Sharp, kecil banget, mungkin nggak kelihatan di kamera, tapi di sini ada ya tulisannya. Kalau di sebelah kanan ini kita bisa lihat ada tombol volume, lalu ini ada tombol power. Yang ini, aduh aku lupa, kayaknya ini Google Assistant deh, tombol ke Google Assistant atau tombol shutter kamera ya. Nanti kita bakal coba juga. Lalu di bagian atas ini kita bisa lihat ada lubang mikrofon, ini ada lubang jack audio 3,5 mm. Sebelah kiri ada SIM tray slot yang jenisnya ini kita harus buka dulu ya, karena ini HP Jepang. Kalau HP Jepang, kalau misal SIM tray-nya kita buka, HP-nya bakal ke restart. Jadi sebelum nyalain kita mau ngecek dulu. Buat SIM-nya ini sendiri, oke, ini sepertinya single SIM. Oh sorry, fokusnya salah tadi. Ini yang single SIM dan ada slot micro SD juga. Jadi kayaknya nggak bisa dual SIM gitu ya. Oke, ini kita masukin lagi. Lalu di bagian bawahnya kita bisa lihat ada speaker, ada lubang mikrofon, dan ini ada lubang USB Type C. Ini mirip-mirip kayak ini ya, Samsung Galaxy S21, dimana body berwarna ungu dan frame-nya ini berwarna gold seperti itu. Ini warna cewek banget sih. Ya lumayan oke lah. Ada feels Samsung S21-nya. Dan langsung aja ini kita mau nyalain smartphone-nya. Oke. Buat di bagian depan layarnya bisa dibilang ini nggak full ya, karena di sini masih ada poni kecil ya, atau water notch drop lah bisa dibilang seperti itu. Kameranya lumayan gede, karena ini kameranya ya menurutku juga udah cukup oke sih. Ini 16 megapiksel ya kalau nggak salah. Dan ya nanti kita bakal lihat buat hasilnya seperti apa. Lalu di bagian bawah ini ada sensor fingerprint yang posisinya timbul sedikit seperti ini. Ya oke, buat bagian layar seperti ini mungkin aku bakal install beberapa aplikasi dulu sambil setting sih. Sharp
Aquos R3-nya ini terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Sharp Aquos R3. Dan langsung aja di sini aku mau bacain sedikit spesifikasinya. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi smartphone ini itu dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 855. Yap, ini adalah chipset kelas flagship di tahun 2019 dan buat tahun 2021 ini performanya ini juga masih tergolong top tier banget, dan buat kebutuhan harian maupun yang berat kayak gaming, smartphone ini masih mendukung banget. Apalagi RAM-nya ini punya kapasitas 6 GB, terus internalnya 128 GB. Kalau buat sistem operasinya sendiri ini pakai Android 11 ya, dengan basis atau dengan tampilan ini stok Android. Jadi tampilannya terlihat minimalis, meskipun ya mungkin bakal sedikit membosankan buat kebanyakan orang karena tampilannya tanpa didesain ulang. Tapi keuntungannya dengan menggunakan UI stok Android seperti ini, smartphone ini jadi berasa enteng dan kerasa smooth banget buat dipakai buat harian. Kalau buat layarnya sendiri ini pakai yang namanya Pro IXO panel 120Hz LCD. Layarnya ini bisa dibilang ya mirip-mirip lah kayak panel OLED, meskipun secara warna OLED ya bisa dibilang lebih oke, tapi IXO ini punya warna yang lebih banyak. Jadi dalam artian warna di IXO ini tuh bisa menampilkan warna yang lebih banyak variannya ketimbang layar di OLED. Dan layar IXO ini biasanya sering dipakai di TV-TV kelas flagshipnya milik Sharp ya. Kalau buat resolusinya sendiri ini ada di WQHD+ dengan resolusi atau pixelnya ini di 1440 x 3120 pixel. Kalau buat perlindungannya sendiri ini pakai Gorilla Glass 5 ya. Jadi udah terproteksi dengan cukup baik. Meskipun ya yang terbaru kan sekarang ada Gorilla Glass Victus dan yang di bawahnya ada Gorilla Glass 6. Jadi emang ada di peringkat ketiga lah si Gorilla Glass 5 ini, tapi masih cukup oke buat tahun 2021 ini. Kalau buat audio dan video supportnya, si Sharp Aquos R3 ini udah didukung juga dengan Dolby Vision dan Dolby Atmos, yang buat penggunaan kayak misal nonton ya, menikmati konten-konten yang berbasis visual dan audio secara bersamaan, ini smartphone udah bisa memenuhi kebutuhan itu dengan cukup oke, karena ya smartphone ini bisa dibilang adalah layar TV yang diperkecil dengan kualitas audio yang juga bisa dibilang oke banget ya. Kalau buat baterainya sendiri, smartphone ini emang nggak terlalu besar, yaitu 3200 mAh dengan kecepatan ngecasnya ini nggak dikasih tahu berapa, tapi yang jelas smartphone ini support fast charging kemungkinan ada di 15 atau 18 watt, karena ya di tahun-tahun segini smartphone dengan kapasitas dengan kecepatan ngecas yang ada di 20 watt ke atas kayaknya jarang banget, dan kayaknya ini ada di sekitar 18 atau 15 watt ya. Dan smartphone ini juga udah support wireless charging, jadi buat kalian yang suka dengan metode wireless, smartphone ini udah support. Oke, kalau buat kameranya sendiri, smartphone ini di bagian belakang ini dibekali dengan dua buah kamera. Pertama ada kamera beresolusi 12 megapiksel dan ada kamera yang punya resolusi 20 megapiksel buat ultra wide-nya. Jadi yang utama ini justru sensornya lebih kecil ya, di 12 megapiksel. Kalau yang lensa ultra wide-nya 20 megapiksel. Sementara kalau di bagian depan, ini posisinya ada di, tunggu sebentar ya, pokoknya ada di atas punch-hole. Kayaknya aku harus liatin dulu deh. Oke, kita bakal matiin dark mode-nya. Nah, seperti ini. Ini ada di atas berbentuk punch-hole. Ini tuh punya resolusi 16 megapiksel, wide angle juga. Jadi buat lebarnya ya bisa dibilang kamera depannya ini cukup lebar. Jadi udah cocok lah buat selfie bareng-bareng sama teman. Jadi dapat angle yang luas. Oke, seperti itu buat hasil foto-fotonya. Mungkin aku bakal tunjukin aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Let's go! Oke, ini contoh perekaman video kamera belakang dari Sharp Aquos R3. Ini direkam menggunakan resolusi 4K ya, 30 fps. Buat hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah contoh kamera depannya. Ini pakai Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Kalau tanganku lurus gini, ini kalau biasa. Buat hasilnya gimana, kalian bisa nilai sendiri dari hasil video ini.
Oke, tadi kita udah lihat buat hasil foto-foto dan videonya kayak gimana. Selanjutnya kita di sini tuh bakal ngetes performanya sedikit aja. Di sini aku udah nyiapin game PUBG Mobile. Dan langsung di sini kita mau mainin satu game aja kali ya. Buat settingannya sendiri ini grafik oke. Ini bisa rata kanan lah ya. HDR bisa sampai ekstrim dan Ultra HD juga ada pilihannya meskipun belum aku download, tapi yang jelas ini bisa karena ada tombol downloadnya. Di sini kita bakal pakai HDR ekstrim. Oke, dan langsung aja kita mau mulai main di inventory. Ya, let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Kalau buat gyroskopnya sendiri ini aman banget ya, lancar jaya, jadi udah dipakai buat main game udah pasti enak. Terus di HDR Extreme pun ini juga mulus, ini bisa kalian lihat. Tapi ini kayaknya bakal kita ubah aja ke Smooth Extreme karena gambarnya gelap ya kalau misal pakai HDR Extreme. Nah, seperti ini supaya enak dilihat di kamera juga. Waduh, kita mati. Nggak apa-apa, kita coba sekali lagi. Musuhnya ada di sini ya. Waduh, gagal. Oke, kita dapat 1 kill dan udah kali ya, mungkin gitu aja buat performanya. Overall sih masih oke banget dan nggak ada masalah soal performanya. Mungkin yang jadi catatan ada di baterainya yang punya kapasitas 3200 mAh dan itu bakal kerasa kurang banget buat tahun 2021 ini, bahkan tahun 2022 besok. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.